Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini. Kita saat sekarang ini akan segera memulai ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, dan kita akan senantiasa meninggikan nama Tuhan. Karena dalam segala situasi setiap kehidupan kita, Tuhan bersama dengan kita. Bersamamu Bapa. Tak pernah kau biarkan
Kita berdoa bersama-sama. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini, untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan, sampai yang terakhir nanti. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, yang datang kepada Tuhan, yang rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan saat ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dan firman Tuhan, Tuhan akan berkati, dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, Tuhan akan memberkatinya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, kami naikkan doa ini. Terima kasih Bapak. Amin. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus memuliakan nama Tuhan karena kita patut bersyukur. Karena Tuhan senantiasa setia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatu yang kita harapkan, memberikan sesuatu yang kita butuhkan, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menggunakan kedua tangan kita untuk kita boleh memuji Tuhan. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga.
dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang kita percaya. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Tuhan sumber pengharapan kita, dan Tuhan sumber kedamaian kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya bersama-sama kita menaikkan doa kita supaya setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini dijawab oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kepadamu Tuhan, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami di tengah-tengah ibadah kami, karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri, pada pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kepadamu untuk semua yang boleh kami alami di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bukanlah hal yang mudah untuk mengucap syukur dalam situasi kondisi yang seperti ini, di mana pandemi untuk COVID-19 ini masih ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap bersyukur. Sejak ada virus ini sampai saat ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan memelihara dan menjaga kami, sehingga kami pada saat ini senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Namun demikian Tuhan, kami berdoa
untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin baik tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Semua yang mengambil kebijakan diberi hikmat akal budi sehingga apa yang menjadi aturan ataupun regulasi, segala sesuatu yang dikeluarkan benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan menyertai untuk semua pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit termasuk Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Sertailah Tuhan untuk dokter-dokter, perawat, bahkan semua para medis yang terlibat langsung di dalam pelayanan terhadap virus corona ini. Kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa di samping kami juga melayani untuk mereka yang mungkin juga terinfeksi dengan adanya virus ini. Kami juga harus melayani untuk pasien-pasien yang lain. Oleh sebab itu Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada para dokter, para perawat, semua bagian yang terkait. Sehingga kami yakin Tuhan, rumah sakit yang Tuhan dirikan ini, Tuhan Yesus yang mengatur, Tuhan Yesus yang akan menolong. Sehingga melalui rumah sakit baptis ini juga banyak orang yang disembuhkan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada para teman-teman kami sejawat yang melaksanakan tugas-tugas mereka. Kami berdoa untuk pimpinan kami, direktur, wakil direktur, staf. Kiranya Tuhan akan memberkati, diberi hikmat akal budi di dalam mengambil kebijakan, dalam menjalankan tugas, segala sesuatu yang dipercayakan untuk memajukan, mensejahterakan juga semua karyawan yang ada. Kami yakin Tuhan Kau akan mencukupkan segala sesuatu, karena kami percaya juga Tuhan yang memulai rumah sakit ini, maka Tuhan yang terus akan memelihara, menjaga, dan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh karyawan kami. Tuhan akan memberkati, Tuhan menyertai di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka di bagian masing-masing. Tuhan akan memberkati dengan kekuatan kesehatan, berkatilah keluarganya juga, baik suami, istri, anak-anaknya, dan terlebih Tuhan untuk bulan-bulan ke depan ini pasti diperlukan juga biaya untuk mereka, anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah mereka. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memenuhi segala keperluan kami, karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Akhirnya Tuhan, kami juga ingat untuk saudara-saudara kami, karyawan maupun keluarga karyawan yang hari ini mereka berulang tahun. Engkau memberkati dengan kekuatan kesehatan, panjang umur. Biarlah apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya boleh menjadi kenyataan. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Imam Suhadi. Namun satu pujian akan mengantar kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
tinggikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan jadikan kita dapat bertemu. Kita dapat sejenak melihat dan mendengar petunjuk yang datang dari Tuhan. Ketika kita mencermati dalam kehidupan ini, ada banyak orang merasa khawatir di dalam kehidupannya. Apalagi terlebih dalam suasana COVID-19 yang sungguh membuat kita sangat khawatir dan bahkan ketakutan secara luar biasa. Ada banyak orang depresi, ada banyak orang takut dan takut. Itulah sebabnya kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Apakah ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi? Kekhawatiran banyak melanda hampir semua orang. Kita tahu dunia ini sungguh mendapatkan wabah yang luar biasa. Dan bahkan situasi dunia ini yang menjadikan orang ngeri melihatnya. Orang banyak berjatuhan mati di sana sini karena wabah ini. Tetapi juga kita harus memahami, apakah di balik semuanya ini Tuhan punya rencana yang luar biasa? Apakah di balik semua ini Tuhan memiliki petunjuk supaya kita tidak ikut khawatir? Itulah sebabnya pagi ini kita melihat apakah Tuhan berbicara kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan berfirman kepada kita. Apakah kita letih lesu yang berhubungan dengan kesehatan badan jasmani kita? Apakah kita berbeban berat yang ada hubungannya dengan psikis kita atau rohani kita, sehingga kita sulit untuk mendekat kepada Tuhan?
Bahkan banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang mengandalkan kepintarannya sendiri. Banyak orang mengandalkan ilmunya untuk mengatasi kekhawatiran. Tetapi yang terjadi hanyalah sebuah depresi yang berujung bisa menjadi gila. Informasi di media massa luar biasa yang ditaburkan untuk ditonton, untuk didengar, dan bahkan diperlihatkan terang-terangan. Betapa hidup ini menjadi khawatir. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tidak mengalami kekhawatiran, tetapi kepasrahan diri kepada Tuhan. Ketika kita mengalami khawatir, maka yang harus kita lakukan adalah penyerahan totalitas kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita utamakan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan bertemu muka dengan muka. Itu yang Tuhan berikan dorongan kepada kita. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Penyakit boleh datang, sakit boleh datang, kekurangan boleh datang, kebodohan boleh datang. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka ada kelegaan, ada ketenangan, ada salom di dalam kehidupan kita. Tuhan berfirman kepada kita, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Tuhan berfirman kepada kita dengan luar biasa. Tuhan memperjelas supaya kita ini tidak khawatir. Karena Tuhan katakan kepada kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Ada banyak orang yang terlanda kekhawatiran yang luar biasa. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita ini tidak memiliki khawatir di dalam kehidupan. Tuntutan yang harus dilakukan terhadap hidup kita, mempercayai Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan diberikan, ada pertolongan Tuhan berikan, ada mukjizat Tuhan berikan. Sebesar apapun penyakit, sakit, kekurangan, dan bahkan keruwetan hidup kita, masalah yang menindih hidup kita, tetapi ketika kita bersandar kepada Dia, ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang khawatir, Bapak Ibu. Kalau kita rasakan, bukan hanya karena penyakit yang datang, tetapi dampak yang terjadi. Ekonomi, setiap keluarga, setiap perusahaan, semua banyak mengalami kekhawatiran. Dampaknya pendidikan juga menjadi sebuah permasalahan yang tajam. Karena untuk membentuk, mendidik anak-anak kita, dan bahkan mereka yang akan menikah pun berdampak. Harus tertunda waktu karena situasi ini. Keamanan juga berdampak, karena selain COVID yang terjadi, orang-orang tahanan pun dilepaskan. Tetapi apa yang terjadi kenyataan di lapangan? Ada banyak orang mereka kembali melakukan kejahatannya, dan itu dipertontonkan secara jelas, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah lelah dan lelah. Mari kita bersandar kepada Dia, karena Tuhan Yesus yang memberi kelegaan kepada kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan supaya hidup kita berkenan, dan kita mendapatkan shalom, damai sejati yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita diluputkan dari sakit penyakit, kita diluputkan dari COVID, kita diluputkan dari stres yang berat, kita diluputkan dari depresi, dan bahkan berkat dilimpahkan
Kita diluputkan dari kekeringan hidup kita dan dikembalikan memiliki kehidupan syar'i bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kuasa-Mu Tuhan nyatakan, karena kasih-Mu yang Tuhan berikan, karena mujizat-Mu yang Tuhan berikan, sehingga hidup kami boleh terlepas dari sakit penyakit, terlebih terlepas dari COVID-19 yang membuat kami sangat mengalami ketakutan. Tetapi ketika kami bersandar kepada Engkau, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, hanya ada kuasa Tuhan yang mampu melindungi kami dan mampu memberkati kami. Terima kasih Bapa, karena firman Tuhan hari ini Kau bicara kepada kami, supaya kami tidak khawatir. Kami beriman, kami percaya hanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh menjadikan berkat bagi setiap kehidupan kita. Dan saat sekarang ini, sampailah kita pada penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dipersilakan Ibu Yosi akan menolong memimpin dalam doa penutup. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman Allah yang sudah memberkati kami. Kami menyerahkan serangkaian ibadah karyawan pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Kau sudah memimpin dan memberkati kami. Kami serahkan, biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkat-Mu tercurah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai bertemu pada Sabtu yang akan datang. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku